Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel paling bermanfaat di muka bumi ini. Ya, judul berita kita pada pagi hari ini adalah Imam Istiqlal sebut kitab fikih saat ini produk perang salib. Siapa? Beliau adalah Kiai Haji Nasaruddin Umar, ya. Mengusulkan pemerintah untuk mengkaji ulang pelajaran fikih di pondok pesantren jika hendak menangkal paham radikalisme, ya. Jadi Kiai Haji Nasaruddin Umar mengusulkan pemerintah untuk mengkaji ulang, ya, pelajaran fikih di pondok pesantren. Nasaruddin mengatakan pelajaran fikih yang ada saat ini masih produk era perang salib, sehingga masih mempertentangkan negara Islam dengan negara bukan Islam. Kitab-kitab fikih yang kita pelajari sebetulnya produk-produk sebagian besar produk perang salib. Wow, jadi maksudnya apa nih produk perang salib? Ketika perang salib, ya, itu kemudian ulama-ulama membuat kitab fikih. Nah, kitab fikihnya itu kemudian masih digunakan sampai sekarang, sehingga menurut beliau kayaknya nih tidak lagi kontekstual dengan keadaan sekarang, ya. Maka itu konsep kenegaraan itu masih ada. Darussilmi negara Islam, kalau bukan negara Islam berarti darul harbi atau negara musuh, kata beliau dalam diskusi di kantor BNPT, ya. Nasaruddin menjelaskan fikih era perang salib mengusung 3 konsep negara: Darul Islam, Darul Harb, dan Darul Sulh, negara yang tidak menganut Islam tapi bersahabat, ya. Jadi Darul Islam berarti negara Islam, Darul Harbi berarti negara musuh, Darul Sulh, Sulh itu perjanjian, ya. Itu dia tidak muslim, negara tidak Islam tetapi bersahabat atau melakukan perjanjian dengan Darul Islam, ya. Dia berpendapat konsep itu sudah tidak relevan saat ini, sebab saat ini sudah tidak ada lagi negara di dunia yang mencerminkan ciri-ciri dari konsep fikih itu. Sekarang kita kan nggak ada lagi. Siapa yang mau dikategorikan Darul Harbi? Sekarang siapa yang jadi contoh negara Islam? Justru negara Islam yang babak belur di mana-mana. Afghanistan tiada hari tanpa peperangan, Suriah, Irak, Libya. Ucap beliau. Harus diakui masih ada yang perlu kita benahi bersama, ujar beliau. Perumusan ulang sejumlah mata pelajaran agama menjadi salah satu program Kementerian Agama dalam beberapa bulan terakhir. Sejak November 2019, Kemenak merombak 155 judul buku pelajaran agama. Salah satu materi yang menjadi sorotan adalah soal khilafah di mata pelajaran fikih, ya. Kemenak melakukan penarikan materi ujian di madrasah yang mencantumkan konten khilafah dan jihad. Beberapa waktu kemudian Menteri Agama Fakhrul Razi mengatakan konten khilafah dan jihad tidak dihapus dari pelajaran agama, tetapi Kemenak hanya melakukan penyesuaian terhadap konten-konten itu. Jadi bukan dihapus khilafah dan jihad, tapi disesuaikan. Itu hanya dipindahkan dari tadinya masuk ke fikih dipindahkan ke sejarah, ya. Kalau fikih nanti hukumnya kalau berbicara khilafah jihad jadi halal, wajib, haram, sunnah, makruh. Tapi kalau dipindahkan dalam konten sejarah, bagaimana sejarah? Oh, dulu pernah ada khilafah, khilafahnya bentuknya seperti ini, ya. Ada masa Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin, ada Umayyah, ya. Nanti ada kecil-kecil, ya. Bani Saljuk, ada Utsmani, ada yang di mana Andalusia dan lain sebagainya, ya. Ada di Mesir, ada di macam-macam. Nah, macam-macam. Nah, itu menjadi produk sejarah, ya. Jadi kontennya konten sejarah, ya. Sejarah nggak boleh hilang, tapi di fikih tidak ada lagi. Artinya ini fikih wajib, misalnya hukumnya mendirikan khilafah wajib. Nah, itu bentuk fikih karena fikih, hukum fikih seperti itu, wajib, ya, fardu ain, fardu kifayah, sunnah, mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, itu urutannya nanti jadi seperti itu. Padahal ini dalam konten sejarah, ya. Kalau kita mau jujur, memang fikih dalam kausalitas, ya, sebab akibat memang kadangkala muncul dalam kondisi saat itu. Nah, inilah makanya perlunya ulama-ulama untuk terus lahir di zamannya. Agar apa? Agar sesuai relevan dengan keadaan sekarang. Maka kita butuhkan ulama-ulama fikih, fuqaha, ahli fikih yang kemudian relevan dengan keadaan saat sekarang, saat ini. Apakah nanti berbicara dalam semua aspek kehidupan, nanti ada ijtihad baru, atau kemudian ijtihad madhab, ya, tidak ijtihad mutlak tapi ijtihad dalam hal madhab, atau nanti penyesuaian-penyesuaian yang kemudian kita lihat bahwa semuanya nanti sangat relevan. Jadi agama Islam harus relevan di setiap zaman. Bukan kemudian memang bagus, ya, di beberapa makalah atau seminar-seminar internasional, ya, itu tidak boleh kita lepas dari turos.
tidak bisa lepas dari turos atau kitab klasik ya. Tidak boleh, itu warisan. Tetapi kita juga tidak serta-merta bisa mengutip apa yang ada di kitab turos tersebut. Karena apa? Zamannya sudah berbeda. Maka sudah penyesuaian. Banyak sekali yang misalnya pembahasannya rinci dalam fikih tapi tidak bisa diterapkan di sekarang. Misalnya perbudakan, ya. Memang waktu itu masih ada tapi betul-betul dirinci. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka tidak bisa digunakan lagi. Bukan berarti kemudian kitabnya tidak dipakai, tapi tidak bisa, tetap ada di dalam kitab fikih tapi tidak bisa dipakai sekarang karena sekarang tidak ada perbudakan. Nah, konten-konten itulah yang harus dipilih dan disesuaikan. Maka kita tetap butuh, setiap zaman butuh ulamanya. Setiap zaman butuh lahir ulama-ulama. Tapi ulama yang kompeten, yang mengerti betul tentang agama, bukan ulama karbitan yang asal ngomong. Ulama medsos yang tiba-tiba followernya banyak, kemudian ngomong sana ngomong sini, nggak jelas. Kita butuh ulama-ulama yang kompeten, yang kemudian mengerti bagaimana menyesuaikan keadaan saat ini, menggabungkannya, mensinkronkannya dengan hukum-hukum Islam, dengan konsep-konsep Islam. Jadi, relevan sekarang. Yaitu tadi seperti misalnya perbudakan. Sekarang udah gak ada lagi perbudakan. Maka kalau dalam sebuah kitab syarah ya, kitab syarah tentang beberapa kitab fikih klasik yang kemudian disyarah oleh ulama sekarang, dalam misalnya konsep perbudakan itu diberi keterangan ini ada dalam kitab fikih klasik, tapi tidak bisa lagi dijalankan sekarang karena sekarang kita tidak mengenal konsep perbudakan. Tapi kemudian dicoret, tetapi ditampilkan, tetapi tidak bisa diterapkan sekarang karena sekarang tidak ada perbudakan. Nah, itu ada komentar seperti itu oleh ulama sekarang yang menjelaskan tentang kitab-kitab klasik seperti itu. Maka itu pentingnya bagaimana kita terus belajar. Turos tetap harus kuat, kitab klasik tetap harus kuat dari para ulama, tetapi kita juga butuh kitab-kitab yang asri, yang modern untuk bisa menjembatani kita dengan turos sehingga tidak putus di tengah jalan, sehingga tetap relevan di zaman sekarang. Oke? Baik para pemirsa, itu tadi menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.